Selamat datang saudaraku, jiwa terpilih. Selamat datang di channel Dunia Tak Terbatas, tempat di mana kita bersama-sama menyelami kedalaman jiwa, membuka pintu-pintu kesadaran, dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua, jiwa-jiwa terpilih yang telah melangkah bersama kami dalam perjalanan spiritual ini. Tanpa dukungan Anda, kami tidak akan berada di sini menjelajahi kebijaksanaan alam semesta yang tak terhingga. Terima kasih sudah memberikan dukungan lewat like, komen, dan subscribe. Setiap interaksi Anda memberikan energi yang luar biasa untuk terus berkembang dan berbagi lebih banyak pengetahuan. Jika Anda merasa ada sesuatu yang menggetarkan hati Anda hari ini, jangan ragu untuk menonton sampai akhir. Ada banyak pelajaran mendalam yang bisa kita ambil, dan saya ingin memastikan Anda tidak melewatkan setiap momen berharga yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan. Jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk klik subscribe, berikan like, dan tuliskan komentar Anda di bawah. Saya sangat menghargai setiap pandangan dan pemikiran Anda. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat mendalam. Kesadaran sejati mengikuti aliran semesta yang tak terbatas. Kita akan menyelami bagaimana kita bisa melampaui batasan-batasan duniawi dan masuk ke dalam aliran yang lebih besar, tempat di mana kesadaran sejati menanti kita. Jika Anda merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa menyatu dengan irama semesta, tetaplah bersama kami karena perjalanan ini baru saja dimulai. Ayo kita mulai dan bersama-sama menemukan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam keramaian dunia, suara-suara yang terus bergaung, dan pikiran-pikiran yang tak pernah berhenti. Namun, pernahkah kamu merasa bahwa dalam keheningan ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih nyata, lebih terasa? Itu adalah kesadaran, gerbang pertama menuju pemahaman spiritual yang lebih tinggi. Kesadaran bukan hanya sekedar menyadari apa yang ada di luar diri kita. Itu adalah kemampuan untuk menyadari apa yang ada di dalam diri kita. Untuk merasakan energi yang mengalir dalam tubuh dan jiwa kita, dan untuk mengenali hubungan kita dengan alam semesta ini. Pada dasarnya, kesadaran adalah sebuah pintu yang menghubungkan kita dengan dimensi kehidupan yang lebih dalam dan lebih luas. Ketika kita membuka kesadaran, kita membuka diri kita untuk pengalaman spiritual yang tak terduga. Namun, untuk membuka pintu itu, kita harus mulai dari titik yang paling dasar, keheningan. Keheningan bukan hanya tentang tidak ada suara. Keheningan yang dimaksud di sini adalah keheningan batin, sebuah keadaan di mana pikiran kita tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran, keraguan, atau ego. Keheningan batin adalah tempat di mana kita bisa mendengarkan suara hati, suara alam semesta, dan suara yang lebih dalam dari diri kita. Di sana kita mulai menyentuh esensi sejati kita yang berada di luar pikiran dan emosi yang sementara. Pernahkah kamu merasa cemas atau tertekan dan kemudian mencari tempat yang tenang untuk hanya duduk dan bernapas? Itu adalah langkah pertama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita berhenti sejenak, memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk diam, kita mulai menyadari bahwa kita bukan hanya tubuh ini atau pikiran-pikiran yang datang dan pergi. Kita lebih dari itu. Kita adalah kesadaran itu sendiri. Melalui keheningan, kita mulai merasakan kedamaian yang sejati. Kita mulai memahami bahwa ketenangan yang kita cari bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ketenangan batin adalah kunci untuk menemukan diri sejati kita, yang tidak terikat oleh dunia luar yang penuh dengan gangguan. Kesadaran yang mendalam datang ketika kita berani untuk diam, berani untuk mendengarkan, dan berani untuk berada dalam momen sekarang. Tidak ada yang lebih penting dalam pencarian spiritual selain kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap detik kehidupan, untuk merasakan setiap tarikan napas, untuk mendengarkan setiap bisikan alam. Dengan kesadaran ini, kita mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Dunia yang tadinya hanya tampak sebagai objek dan kejadian, kini menjadi hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Kita mulai mengerti bahwa kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang tak terlihat, yang semuanya saling terhubung.
Sekarang setelah kita mulai membuka pintu kesadaran, kita akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan segala sesuatu di sekitar kita, irama semesta. Irama semesta bukanlah sekadar suara atau ketukan. Ini adalah energi yang mengalir dalam setiap partikel kehidupan. Setiap benda, setiap orang, dan bahkan setiap ide memiliki ritme atau irama yang mengalir di dalamnya. Tapi yang menarik, irama ini seringkali tidak terlihat oleh mata kasar kita. Ia ada dalam getaran halus yang ada di seluruh alam semesta, yang hanya bisa kita rasakan jika kita benar-benar membuka hati dan pikiran kita untuknya. Bayangkan alam semesta ini seperti sebuah lagu yang besar, di mana setiap bintang, setiap planet, setiap ciptaan hidup memainkan peranannya sendiri dalam harmoni yang sangat sempurna. Kita sering berpikir bahwa kita hanya bagian kecil dalam dunia yang sangat luas ini. Namun kenyataannya, kita adalah bagian dari irama besar itu. Tanpa kita sadari, kita terus-menerus terhubung dengan energi tak terlihat ini. Dan dengan setiap keputusan, pikiran, dan perasaan yang kita miliki, kita turut mempengaruhi irama semesta itu. Energi yang mengalir ini adalah kekuatan hidup yang ada dalam segala hal. Dalam setiap hembusan angin, dalam setiap detak jantung, dalam setiap gelombang laut, irama semesta ini bekerja. Irama ini adalah kekuatan yang mengatur segala sesuatu di dunia ini, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Sebuah daun yang jatuh dari pohon, misalnya, bukanlah kebetulan. Ia mengikuti irama alam yang lebih besar, yang mengarah pada keharmonisan alam semesta. Ketika kita semakin dalam menyelami kesadaran, kita mulai merasakan irama ini. Kita bisa merasakannya dalam napas kita, dalam langkah kaki kita, dan dalam setiap detik kehidupan kita. Irama semesta ini ada dalam setiap momen, dalam setiap tarikan napas, dan dalam setiap keputusan yang kita buat. Setiap tindakan kita beresonansi dengan irama ini, entah itu kesadaran kita tentangnya atau tidak. Namun ada satu hal penting, irama ini tidak bisa dipaksakan. Semuanya mengalir dengan cara yang alami. Ketika kita melawan irama ini, kita merasa tertekan, bingung, dan bahkan terjerat dalam ketegangan. Tapi ketika kita mengikuti irama alam, kita merasakan kedamaian yang datang dengan menyerahkan diri pada aliran kehidupan itu. Cobalah untuk berdiam diri sejenak dan perhatikan. Dengarkan alam, dengarkan hati kita. Di sana dalam keheningan, kita mulai merasakan irama semesta itu bekerja dalam hidup kita. Kita mulai mengerti bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan setiap langkah kita adalah bagian dari sebuah tarian kosmik yang lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Irama ini bukan hanya mengatur alam fisik, tetapi juga kehidupan batin kita. Kita terhubung dengan irama semesta melalui perasaan, intuisi, dan pikiran kita. Begitu kita menyadari hal ini, kita menjadi lebih selaras dengan kehidupan, lebih tenang, dan lebih mampu melihat keindahan dalam setiap momen. Sebagai manusia, kita tidak bisa memaksakan atau mengontrol irama semesta. Kita hanya bisa mengalir bersama dengannya. Ketika kita mengikuti aliran ini, kita mulai merasakan kebebasan yang sejati, karena kita tidak lagi berjuang melawan arus kehidupan. Kita hanya perlu mengikuti irama yang tak terlihat ini, dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa syukur atas setiap momen yang diberikan kepada kita. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan aktivitas mental, pikiran, keinginan, penilaian, dan analisis yang tiada henti. Pikiran kita seringkali menjadi pusat dari segalanya. Apa yang kita pikirkan menentukan bagaimana kita merasa dan bertindak. Namun ketika kita mulai mengamati pikiran-pikiran tersebut, kita menyadari bahwa kita lebih dari sekadar pikiran dan ego. Pikiran dan ego seringkali membatasi kita. Mereka membentuk persepsi kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Pikiran seringkali penuh dengan kritik, harapan, dan ketakutan, sementara ego berusaha menjaga citra diri kita, melindungi kita dari rasa tidak aman. Tetapi sebenarnya, kita bukanlah pikiran-pikiran itu. Kita bukan ego kita. Kita adalah kesadaran yang lebih luas, yang dapat melihat pikiran-pikiran ini tanpa terjebak di dalamnya. Inilah saatnya kita menjadi saksi dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita.
Bagaimana kita bisa melampaui pikiran dan ego? Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan berlatih meditasi. Meditasi bukan hanya soal duduk diam dan menenangkan pikiran. Meditasi adalah proses untuk mengamati pikiran tanpa terlibat. Dalam meditasi, kita belajar untuk mengamati pikiran, perasaan, dan emosi kita tanpa memberi label atau penilaian. Kita hanya melihat mereka datang dan pergi, seperti awan yang melintas di langit. Ketika kita mengamati dengan penuh kesadaran, kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah pikiran itu, tetapi pengamat dari pikiran-pikiran tersebut. Sebagai contoh, cobalah untuk duduk sejenak dan fokus pada napas Anda. Ketika pikiran datang, jangan berusaha untuk mengusirnya atau menghakiminya. Cukup amati mereka, terima mereka, dan biarkan mereka berlalu tanpa keterikatan. Setiap kali Anda menyadari diri Anda terjebak dalam pikiran atau perasaan, kembali ke napas Anda dan ingat bahwa Anda adalah saksi, bukan subjek dari apa yang Anda pikirkan. Dengan melatih kesadaran untuk menjadi saksi, kita mulai mengatasi konflik internal yang sering terjadi dalam diri kita. Konflik ini muncul ketika kita merasa terjebak antara keinginan ego dan kenyataan yang ada. Ketika kita berhenti melawan dan hanya mengamati, kita menemukan kedamaian yang datang dengan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Dalam ketidakpastian dan kebingungannya hidup, kita bisa menemukan ketenangan dengan membiarkan diri kita menjadi saksi dari perjalanan ini tanpa melibatkan penilaian atau harapan. Mengamati tanpa terlibat memberi kita kebebasan. Kita tidak lagi terikat pada pikiran-pikiran yang datang dan pergi. Kita melihat dunia dengan cara yang lebih jernih dan lebih objektif, tanpa terjebak dalam perangkap ego yang ingin selalu mengontrol. Ketika kita membebaskan diri dari dominasi ego, kita mulai menyadari bahwa hidup ini lebih luas dan lebih indah daripada yang bisa dipahami oleh pikiran terbatas kita. Ketika kita mulai melampaui ego dan pikiran, kita membuka diri untuk kesadaran yang lebih besar, kesadaran yang melampaui batasan diri kita sebagai individu. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, bahwa kita tidak terpisah dari alam semesta ini. Kesadaran tanpa batas adalah kesadaran yang mengenali bahwa kita bukan hanya tubuh fisik atau pikiran, tetapi juga bagian dari ekosistem hidup yang lebih besar dan lebih kompleks. Untuk membangun kesadaran tanpa batas, kita perlu membuka hati dan pikiran kita untuk menerima keberadaan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini berarti kita harus mulai melihat dunia ini sebagai sesuatu yang hidup, yang terhubung satu sama lain. Setiap pohon, hewan, sungai, dan bahkan batu di dunia ini memiliki peran dalam ekosistem yang lebih besar. Kita semua sebagai bagian dari alam ini saling terkait dalam sebuah jaringan kehidupan yang lebih luas. Salah satu cara untuk membuka hati dan pikiran kita adalah dengan berada di alam. Alam memiliki cara unik untuk mengingatkan kita tentang keterhubungan ini. Cobalah untuk pergi ke hutan, ke pantai, atau ke pegunungan dan rasakan kedamaian yang ada di sana. Dalam heningnya alam, kita mulai merasakan bahwa kita adalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar. Kita bisa merasakan energi yang mengalir melalui tanah, udara, dan air, dan kita tahu bahwa kita adalah bagian dari aliran itu. Saat kita berada dalam kesadaran yang lebih dalam, kita mulai menghargai setiap momen sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita. Tidak ada lagi perasaan terburu-buru atau keinginan untuk mencapai sesuatu. Setiap langkah, setiap napas, dan setiap pengalaman menjadi kesempatan untuk menyatu dengan kehidupan yang lebih besar. Ketika kita menghargai setiap momen, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dengan hidup sepenuhnya di sini dan sekarang. Melatih kesadaran untuk menyatu dengan alam juga berarti berhenti melihat alam sebagai sesuatu yang terpisah dari kita. Kita tidak hanya sebagai pengamat yang berdiri di luar alam, kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Dalam kesadaran yang mendalam, kita tidak hanya mengamati alam, tetapi kita menyatu dengannya. Kita merasakan irama alam, kita mendengarkan bisikan angin, kita merasakan detak jantung bumi yang memberi kita kehidupan. Ketika kita menyatu dengan alam, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang tak terpisahkan. Kesadaran tanpa batas ini
mengajak kita untuk hidup lebih dalam, lebih autentik, dan lebih selaras dengan alam. Kita tidak lagi terjebak dalam ilusi pemisahan antara diri kita dan dunia luar. Sebaliknya, kita melihat segala sesuatu dengan rasa hormat dan rasa syukur, mengetahui bahwa kita adalah ekspresi dari kehidupan itu sendiri. Setiap momen adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan esensi kita yang lebih tinggi, dengan energi yang mengalir dalam setiap makhluk hidup dan dalam setiap bagian alam semesta. Ketika kita mulai menyelami kedalaman kesadaran, kita mulai melihat bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata fisik kita. Kehidupan adalah sebuah energi yang mengalir dalam segala sesuatu, tak terbatas pada manusia atau makhluk hidup yang tampak saja. Sesungguhnya, kehidupan ada dalam batu, pohon, udara, bahkan dalam tiupan angin yang kita rasakan. Semua ini adalah bagian dari energi kehidupan yang tak terpisahkan satu sama lain. Seringkali kita terjebak dalam pandangan sempit bahwa kehidupan hanya ada pada tubuh yang bernyawa, seperti manusia atau hewan. Padahal, dalam spiritualitas yang lebih dalam, kita belajar bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki kehidupan dan energi yang sama. Batu yang keras, pohon yang tumbuh perlahan, air yang mengalir, semua memiliki getaran hidup yang saling terhubung. Kehidupan tidak hanya terbatas pada apa yang kita lihat, tetapi lebih jauh lagi dalam bentuk energi yang mengalir di seluruh alam semesta. Ketika kita melihat lebih dalam, kita mulai merasakan energi kehidupan yang mengalir di setiap sudut alam ini. Energi ini ada dalam setiap partikel yang membentuk dunia, dalam molekul udara yang kita hirup, dalam tanah yang menopang kita, dalam cahaya matahari yang menyinari dunia. Semua ini adalah energi kehidupan yang bekerja di belakang layar, tak tampak tetapi sangat nyata. Dalam keadaan kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa merasakannya. Merasakan getaran halus yang mengalir melalui kita dan melalui segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Untuk mengakses energi ini, kita perlu melatih diri untuk merasakan dan mengamati lebih dalam. Cobalah untuk berjalan di alam dan benar-benar merasakan tanah di bawah kaki kita. Rasakan energi bumi yang mengalir melalui tubuh kita, memberi kita keseimbangan dan ketenangan. Setiap pohon yang kita lihat bukan hanya sebuah tanaman, tetapi juga sebuah manifestasi dari energi kehidupan yang sedang berkembang. Pohon itu menyerap energi dari bumi, mengubahnya menjadi kehidupan yang memberi manfaat bagi dunia sekitar. Setiap bentuk kehidupan adalah manifestasi dari kekuatan spiritual yang lebih besar. Ketika kita mengamati alam dengan kesadaran ini, kita mulai menghargai segala sesuatu, bahkan yang paling kecil sekalipun, sebagai bagian dari kehidupan yang lebih besar. Bunga yang mekar, sungai yang mengalir, awan yang bergerak di langit, semuanya adalah ekspresi dari kekuatan spiritual yang menggerakkan dunia ini. Kita adalah bagian dari itu, dan kita harus belajar untuk menghargai setiap bentuk kehidupan dengan penuh rasa syukur dan penghormatan. Dengan menghargai energi kehidupan ini, kita juga belajar untuk lebih selaras dengan alam dan dengan diri kita sendiri. Kita mulai merasakan bahwa kita tidak terpisah dari dunia ini, tetapi bagian integral darinya. Ketika kita mengalir bersama energi alam, kita merasakan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan yang datang dengan pemahaman ini. Alam semesta ini tidak hanya berbicara kepada kita melalui bentuk-bentuk fisik yang kita lihat dan rasakan. Alam berbicara kepada kita dengan cara yang lebih halus, melalui bisikan yang ada di dalam hati kita, melalui intuisi yang datang tanpa disadari. Setiap kali kita merasa ragu atau bingung, ada suara batin yang mencoba untuk memberi kita petunjuk, meskipun seringkali kita tidak memahaminya. Suara itu datang dalam bentuk perasaan, gambaran, atau bahkan perasaan tenang yang mendalam, yang mengarahkan kita untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam hidup. Intuisi adalah kemampuan kita untuk merasakan kebenaran tanpa harus melalui analisis atau pertimbangan rasional. Ini adalah kemampuan batin kita untuk mengetahui sesuatu tanpa penjelasan yang jelas. Ketika kita mengembangkan kesadaran kita,
kita mulai lebih peka terhadap intuisi ini, suara halus yang memberi kita arahan dalam hidup. Itu bisa muncul dalam berbagai cara, seperti dorongan untuk melakukan sesuatu yang tak terduga, perasaan yang mendalam tentang sesuatu yang benar atau salah, atau bahkan sebuah ide yang datang tanpa kita tahu dari mana asalnya. Menghubungkan diri dengan alam adalah cara yang sangat kuat untuk meningkatkan kesadaran akan suara batin ini. Alam dengan segala keheningannya mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan hati, untuk merasakan getaran yang ada di sekitar kita. Ketika kita berada di alam, kita tidak hanya melihat pohon atau gunung, tetapi kita juga merasakan pesan yang datang bersamanya. Alam berbicara dalam bahasa yang lebih dalam, bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan energi dan perasaan. Cobalah untuk berada dalam keheningan alam dan biarkan diri Anda meresapi setiap detil yang ada di sekitar Anda. Rasakan angin yang berhembus, dengarkan suara gemericik air, atau hanya duduk di bawah pohon dan perhatikan bagaimana alam berperan dalam kehidupan kita. Dalam keheningan itu, Anda akan mulai mendengar bisikan alam yang bisa datang dalam bentuk ide, perasaan, atau bahkan gambaran yang memberikan petunjuk spiritual bagi hidup Anda. Alam berbicara kepada kita dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun jika kita bersedia untuk mendengarkan, kita mulai menyadari bahwa setiap fenomena alam adalah sebuah pesan, sebuah panduan yang diturunkan kepada kita. Alam mengingatkan kita untuk kembali ke inti diri kita, untuk mengingat bahwa kita adalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar dan bahwa kita selalu memiliki panduan yang tersedia, bahkan ketika kita merasa terhilang atau bingung. Menyadari bahwa alam berbicara kepada kita dalam bahasa yang halus dan tak terucapkan adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Ketika kita belajar untuk mendengarkan dengan hati dan merasakan pesan yang datang dari alam, kita mulai membuka diri kita untuk pengalaman yang lebih dalam dan lebih penuh makna. Intuisi ini adalah suara Tuhan atau energi kehidupan yang berbicara melalui kita dan mengarahkan kita menuju jalan yang benar. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan dan membiarkan diri kita dipandu oleh kebijaksanaan alam semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terperangkap dalam hiruk-pikuk dunia, suara-suara yang membingungkan, dan kecemasan yang datang dari luar diri kita. Namun jika kita bisa meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan, kita akan menemukan bahwa di luar kebisingan dunia ada sebuah keheningan yang menyimpan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Alam adalah tempat di mana kita bisa menemukan kebijaksanaan yang lebih tinggi, jauh melampaui kerumitan pikiran dan kegelisahan hati. Keheningan alam adalah meditasi yang tak terucapkan. Ketika kita berada di alam, di bawah pohon atau di tepi laut, kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang perlu kita kejar atau takutkan. Alam mengajarkan kita untuk bersabar, untuk menerima segala sesuatu yang datang dan pergi, tanpa terburu-buru atau memaksakan kehendak. Kita belajar bahwa segala sesuatu dalam hidup ini memiliki waktu dan tempatnya sendiri, seperti musim yang berganti atau pohon yang tumbuh perlahan. Keheningan alam mengingatkan kita bahwa semua akan datang pada waktunya, dan tidak ada yang perlu dipaksakan. Alam juga mengajarkan kita tentang ketabahan. Pohon-pohon yang tinggi dan kuat tumbuh perlahan, menembus rintangan dan musim yang keras, namun tetap bertahan. Begitu pula dengan kita. Dalam hidup, kita seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan, tetapi melalui ketabahan dan keberanian untuk tetap berdiri teguh, kita bisa melewati segala hal. Alam memberi kita contoh yang sempurna tentang ketabahan. Betapa alam dapat menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keberanian, meski tidak ada yang melihat perjuangan itu. Penerimaan adalah pelajaran lain yang bisa kita ambil dari alam. Ketika kita berdiri di hutan, kita menyaksikan bagaimana alam menerima segala perubahan dengan lapang dada. Musim berubah, bunga mekar dan layu, namun semuanya dilakukan dengan penuh penerimaan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Alam mengajarkan kita untuk menerima setiap fase dalam hidup, baik itu kebahagiaan, kesedihan, atau ketidakpastian, sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ketika kita menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, kita menemukan kedamaian sejati dalam hati kita.
Pada akhirnya, kita menyadari bahwa dalam keheningan alam terdapat jawaban-jawaban sejati. Alam tidak terburu-buru, tidak terdesak oleh waktu atau ambisi. Di sanalah kita bisa menemukan kedamaian, ketenangan, dan kebijaksanaan yang selama ini kita cari. Keheningan alam menjadi tempat kita mendengarkan suara batin kita, tempat kita menemukan arah dan tujuan hidup yang sejati. Jika kita belajar untuk berhenti, mendengarkan, dan membuka hati kita, maka alam akan memberikan kita semua jawaban yang kita butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Hidup kita seringkali dipenuhi dengan dualisme, konsep tentang baik dan buruk, terang dan gelap, suka dan duka. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kontras, dan seringkali kita merasa terperangkap dalam pertentangan ini. Namun, dalam spiritualitas yang lebih dalam, kita mulai memahami bahwa dualitas ini bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sesuatu yang perlu disatukan. Kita belajar untuk melihat bahwa di balik setiap kontras, ada sebuah kesatuan yang lebih besar. Dualitas adalah cerminan dari pengalaman manusia. Kita seringkali melihat dunia melalui lensa baik dan buruk, benar dan salah. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan kategori ini. Namun, ketika kita mulai mengembangkan kesadaran spiritual, kita belajar bahwa setiap aspek kehidupan, baik yang kita anggap positif maupun negatif, merupakan bagian dari proses evolusi yang lebih besar. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran berharga. Dalam setiap kesedihan, ada ruang untuk pertumbuhan. Begitu pula dalam setiap kegelapan, ada cahaya yang bisa kita temukan. Untuk menyatukan dualitas, kita harus belajar untuk menerima dan mengampuni. Penerimaan bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, melainkan mengakui bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan tertentu. Kita tidak bisa memisahkan pengalaman kita dalam hidup menjadi hanya baik atau buruk, karena keduanya saling terkait, saling memberi makna satu sama lain. Dengan penerimaan, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul. Selain itu, pengampunan adalah kunci untuk mengatasi dualitas. Ketika kita memaafkan diri sendiri dan orang lain, kita melepaskan beban yang ada dalam hati kita. Pengampunan bukan berarti membenarkan tindakan yang salah, tetapi lebih kepada melepaskan keterikatan emosional pada peristiwa atau orang yang telah menyakiti kita. Ketika kita mengampuni, kita tidak hanya menyembuhkan hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga membuka pintu untuk kesatuan dalam diri kita sendiri. Menyatukan dualitas dalam diri kita adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesadaran yang mendalam. Ketika kita mulai melihat dunia tidak dalam bentuk kontras yang terpisah, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Kita adalah bagian dari alam semesta yang luas ini, di mana segala sesuatu saling terhubung dan saling mendukung. Tidak ada yang benar-benar terpisah, semuanya adalah ekspresi dari kehidupan yang sama. Dengan menyatukan semua yang terpisah dalam diri kita, kita menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian datang ketika kita berhenti menilai dan mulai menerima segala sesuatu sebagai bagian dari perjalanan kita. Ketika kita berdamai dengan dualitas, dengan cahaya dan kegelapan, dengan suka dan duka, kita menemukan kedamaian yang mendalam dalam hati kita, yang tidak tergoyahkan oleh peristiwa eksternal. Inilah kedamaian yang berasal dari kesadaran yang lebih tinggi, kedamaian yang mengajarkan kita untuk melihat dunia melalui lensa kesatuan, bukan pertentangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup dengan pemahaman bahwa waktu dan ruang adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Kita memiliki jam yang mengatur ritme harian kita, kalender yang memisahkan kita dari masa lalu dan masa depan, serta batasan ruang yang membatasi gerak fisik kita. Namun dalam kedalaman kesadaran spiritual, kita mulai menyadari bahwa semua itu, waktu dan ruang, adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran manusia. Kesadaran kita yang terbatas seringkali menganggap waktu sebagai sesuatu yang nyata dan konkret. Tetapi pada tingkat yang lebih dalam, kita mulai memahami bahwa waktu bukanlah aliran yang linear, melainkan sebuah persepsi. Di dalam dimensi spiritual, kita mulai melampaui pengalaman waktu yang terbatas. Kita bisa merasakan detik dan jam mengalir begitu saja,
tidak terbatas oleh konsep duniawi yang kita kenal. Ada momen-momen di mana kita merasa seperti berada di luar waktu, di luar ruang sebuah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh akal budi, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Saat kita memasuki pengalaman spiritual yang lebih dalam, kita mulai merasakan dimensi yang melampaui batas-batas ruang. Seperti saat kita berada dalam meditasi atau berhubungan dengan alam secara mendalam, kita bisa merasakan diri kita bukan lagi terikat pada tubuh fisik atau tempat tertentu, tetapi menyatu dengan semua yang ada. Keberadaan kita tidak terbatas oleh ruang atau waktu. Kita merasa terhubung dengan alam semesta secara menyeluruh. Dalam momen-momen seperti ini, kita menyentuh keabadian, sesuatu yang berada di luar pengertian waktu dan ruang. Kita menyadari bahwa jiwa kita tidak terikat oleh waktu. Ia melampaui kehidupan dan kematian, perjalanan duniawi yang terbatas. Dalam kesadaran yang lebih tinggi, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari kesatuan dengan alam semesta. Kita tidak lagi terjebak dalam kerangka waktu yang membatasi, tetapi merasakan keabadian yang mengalir dalam diri kita, dalam setiap napas, dalam setiap getaran alam. Ketika kita melampaui waktu dan ruang, kita merasakan keterhubungan yang mendalam dengan segala sesuatu yang ada. Semua makhluk hidup, semua elemen alam, dan bahkan energi yang tak terlihat, semuanya terhubung dalam jaringan kesadaran yang lebih besar. Kita bukanlah entitas terpisah, tetapi bagian dari satu kesatuan yang melampaui batasan dunia fisik. Kita menyatu dengan energi universal yang mengalir melalui seluruh alam semesta, dan dalam kesadaran ini, kita merasakan kedamaian yang luar biasa, yang tak dapat dicapai oleh pikiran yang terikat oleh waktu dan ruang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup dengan pemahaman bahwa waktu dan ruang adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Kita memiliki jam yang mengatur ritme harian kita, kalender yang memisahkan kita dari masa lalu dan masa depan, serta batasan ruang yang membatasi gerak fisik kita. Namun dalam kedalaman kesadaran spiritual, kita mulai menyadari bahwa semua itu, waktu dan ruang, adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran manusia. Kesadaran kita yang terbatas seringkali menganggap waktu sebagai sesuatu yang nyata dan konkret. Tetapi pada tingkat yang lebih dalam, kita mulai memahami bahwa waktu bukanlah aliran yang linier, melainkan sebuah persepsi. Di dalam dimensi spiritual, kita mulai melampaui pengalaman waktu yang terbatas. Kita bisa merasakan detik dan jam mengalir begitu saja, tidak terbatas oleh konsep duniawi yang kita kenal. Ada momen-momen di mana kita merasa seperti berada di luar waktu, di luar ruang sebuah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh akal budi, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Saat kita memasuki pengalaman spiritual yang lebih dalam, kita mulai merasakan dimensi yang melampaui batas-batas ruang. Seperti saat kita berada dalam meditasi atau berhubungan dengan alam secara mendalam, kita bisa merasakan diri kita bukan lagi terikat pada tubuh fisik atau tempat tertentu, tetapi menyatu dengan semua yang ada. Keberadaan kita tidak terbatas oleh ruang atau waktu. Kita merasa terhubung dengan alam semesta secara menyeluruh. Dalam momen-momen seperti ini, kita menyentuh keabadian, sesuatu yang berada di luar pengertian waktu dan ruang. Kita menyadari bahwa jiwa kita tidak terikat oleh waktu. Ia melampaui kehidupan dan kematian, perjalanan duniawi yang terbatas. Dalam kesadaran yang lebih tinggi, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari kesatuan dengan alam semesta. Kita tidak lagi terjebak dalam kerangka waktu yang membatasi, tetapi merasakan keabadian yang mengalir dalam diri kita, dalam setiap napas, dalam setiap getaran alam. Ketika kita melampaui waktu dan ruang, kita merasakan keterhubungan yang mendalam dengan segala sesuatu yang ada. Semua makhluk hidup, semua elemen alam, dan bahkan energi yang tak terlihat, semuanya terhubung dalam jaringan kesadaran yang lebih besar. Kita bukanlah entitas terpisah, tetapi bagian dari satu kesatuan yang melampaui batasan dunia fisik. Kita menyatu dengan energi universal yang mengalir melalui seluruh alam semesta, dan dalam kesadaran ini, kita merasakan kedamaian yang luar biasa, yang tak dapat dicapai oleh pikiran yang terikat oleh waktu dan ruang.
Pada akhirnya, perjalanan kita dalam memahami kesadaran sejati adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Sebuah ekspresi dari irama yang lebih besar, sebuah bagian tak terpisahkan dari alam semesta yang tak terlihat. Dalam setiap langkah kita belajar untuk mengikuti aliran kehidupan tanpa perlawanan, dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Setiap momen adalah kesempatan untuk menyatu dengan irama semesta, untuk merasakan getaran kehidupan yang mengalir melalui kita dan semua yang ada di sekitar kita. Kesadaran sejati bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar diri kita, tetapi dalam kedalaman hati kita. Ia bukanlah sebuah tujuan untuk dicapai, melainkan sebuah cara untuk hidup. Hidup yang mengalir dengan alam, yang terhubung dengan setiap partikel kehidupan, yang merasakan kedamaian di tengah badai duniawi. Ketika kita membuka diri untuk menyatu dengan irama alam, kita menyadari bahwa kita tidak terpisah dari alam, tetapi kita adalah bagian dari keabadian yang abadi, sebuah energi yang mengalir melintasi ruang dan waktu. Dengan kesadaran ini, kita menghapuskan batasan-batasan yang diciptakan oleh pikiran, ego, dan persepsi terbatas kita. Kita mengingatkan diri kita bahwa dalam setiap pertemuan, dalam setiap tantangan, dalam setiap nafas kehidupan, kita adalah manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pahami dengan akal. Kita adalah ekspresi dari cinta yang tak terbatas, energi yang tak terlihat, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Ketika kita hidup dengan kesadaran sejati, kita tidak hanya mengalir dengan kehidupan, kita menjadi irama itu sendiri. Kita adalah sebuah simfoni, berkolaborasi dengan semesta, memainkan peran kita dalam harmoni yang lebih besar. Tidak ada yang terpisah. Semua adalah bagian dari kesatuan yang sempurna. Semoga dalam perjalanan Anda untuk menyelami kesadaran, Anda menemukan kedamaian yang lebih dalam dari yang pernah Anda bayangkan. Semoga Anda bisa menyatu dengan irama alam, merasakan kehadirannya di setiap momen hidup Anda. Ketika Anda membiarkan diri Anda mengikuti aliran kehidupan ini, Anda akan menemukan bahwa kehidupan itu sendiri adalah guru terbesar dan di dalamnya terdapat segala jawaban yang Anda butuhkan. Inilah perjalanan yang tak terhingga, perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam, perjalanan untuk kembali ke rumah yang sejati, di mana kita tidak lagi terpisah, tetapi menjadi satu dengan irama semesta yang abadi.